dipersembahkan oleh Ya, pemerintah telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk melindungi rakyat Indonesia dari ancaman pandemi COVID-19 dengan cara memutus mata rantai penularan virus. Pada 2021 ini, pemirsa di samping melakukan pendisiplinan protokol kesehatan 3M dan penerapan 3T serta vaksinasi ke masyarakat, pemerintah juga kembali melarang perjalanan mudik lebaran. Nah, hal itu dilakukan semata-mata agar laju penularan COVID-19 tetap terkendali dan tidak meluas ke daerah-daerah berzona hijau. Namun meski upaya telah dilakukan, beberapa pelanggaran disiplin tetap saja terjadi di masyarakat. Hal itu berdampak pada kembali naiknya angka penularan COVID-19 di masyarakat. Nah, melihat kondisi ini tentu pemerintah tidak akan tinggal diam. Kini berbagai upaya antisipasi tengah digulirkan agar penularan COVID-19 Indonesia tetap terkendali. Dan untuk memperbincangkan persoalan tersebut, kami telah terhubung bersama dengan Abdul Qadir, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Dirjen, selamat sore. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik, salam sehat selalu Pak Dirjen. Dan kami juga sudah terhubung dengan Pak Tonang Dwi Adrianto, Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Pak Tonang, selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore Bapak Dirjen. Baik. Selamat sore Pak Tonang. Pak Dirjen dan juga Pak Tonang, kita akan mulai dialog kita pada sore hari ini. Saya ke Pak Abdul terlebih dahulu, Pak Dirjen. Kalau kita berbicara soal penerapan protokol kesehatan, Pak Dirjen, sejauh ini seperti apa Kemenkes melihat tingkat penularan COVID-19 saat ini kalau kita kaitkan dengan protokol kesehatan dalam hal ini 3M dan juga munculnya varian virus baru? Apa dampak yang paling tidak diharapkan? Ya, ini tentunya kalau kita melihat kondisi pada saat sekarang, di mana ada tren kenaikan kasus konfirmasi positif, apalagi dengan munculnya beberapa varian-varian baru yang masuk ke Indonesia, maka ini membuktikan kepada kita bahwa memang penerapan protokol kesehatan 3M itu masih sangat lemah di masyarakat. Itu sangat lemah. Oleh karena itu, maka dampak daripada kedisiplinan yang masih kurang ini menyebabkan tingginya kasus konfirmasi. Dan untuk itulah, khusus mengenai adanya varian baru yang berasal dari luar negeri, maka tentunya kita semua harus hati-hati dan harus meningkatkan kewaspadaan. Kenapa? Oleh karena ya, kita tentunya harus berpikir bahwa pintu-pintu masuk, semua pintu-pintu masuk dari negara asing atau orang asing yang masuk ke Indonesia itu betul-betul harus dijaga dengan ketat. Supaya apa? Supaya masuknya varian baru ini kita dapat melakukan satu antisipasi. Demikian juga saya tentunya pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada teman-teman saya, para direktur utama rumah sakit yang merawat pasien-pasien COVID-19, khususnya yang berasal dari luar negeri. Ya, tentunya mereka juga tetap harus waspada dan kami meminta kepada pasien-pasien yang kira-kira mempunyai CT di bawah 25, cycle threshold di bawah 25, maka sebaiknya spesimennya ini dikirim ke Litbangkes atau ke laboratorium untuk dilakukan genome sequencing. Seperti itu kira-kira. Oke, pastinya masyarakat tetap dihimbau untuk tetap berhati-hati, mentaati protokol kesehatan, semua himbauan-himbauan dari pemerintah kalau bisa ya dijalankan kalau tidak mau terkena COVID-19. Saya ke Pak Tonang. Pak Tonang, melihat pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun ya Pak ya, bagaimana Anda melihat statusnya saat ini? Ya, kita harus akui memang saat ini kita dalam situasi yang tidak mudah dengan perjuangan kita saat ini, di mana banyak daerah melaporkan lonjakan. Kita memang menduga ada lonjakan, tapi kita sebenarnya tidak berharap akan sebesar ini saat ini. Belajar dari pengalaman di India kemarin, ini adalah situasi yang juga sempat tergambar di sana waktu itu, dan kita belajar dari India, semoga kita bisa mengatasi ini juga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian. Bagaimana Pak Tonang Anda melihat tingkat kedisiplinan 3M di kalangan masyarakat saat ini? Apakah masyarakat sudah lebih aware terkait dengan menjalankan protokol kesehatan atau mungkin karena adanya program vaksinasi yang sudah berjalan kemudian masyarakat menjadi lebih tidak peduli terkait dengan protokol kesehatan? Harus kita akui memang kita kendor, itu harus kita akui. Tidak hanya hari-hari ini, memang sudah sekitar ya mungkin memasuki tahun 2021 mungkin kita sudah sangat kendor terus terang situasinya.
Nah, ini merupakan hal yang tidak boleh kita biarkan mengingat situasi hari ini. Kalau kemarin-kemarin kita sempat merasa seolah-olah kan kasus sudah rendah begitu, sehingga kita sempat terlena. Sekarang dengan laporan ini kita berharap semua menyadari tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling mencari yang salah siapa, tetapi kita perbaiki bersama-sama. Kalau toh nyatanya sekarang sudah mulai terjadi keterisian rumah sakit mulai meningkat, sudah mulai muncul keluhan untuk sulit mencari tempat perawatan, ini juga berarti indikasi yang sangat nyata bahwa masalah itu ada. Untuk itu sudahlah kita memandang ke depan, kita perbaiki sama-sama, ya masyarakat, ya pemerintah, ya kita juga sebagai orang-orang yang di bidang pelayanan kesehatan. Demikian. Oke. Pak Dirjen, menanggapi pernyataan dari Pak Tonang terkait dengan bagaimana masyarakat kemudian saat ini sudah mulai kendor dengan tidak melakukan protokol kesehatan. Kalau dari Kemenkes sendiri melihat dampak yang paling tidak diharapkan terkait dengan kendornya protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti apa? Ya, dampak yang kita rasakan sekarang tentunya adalah kenaikan kasus. Jadi sekarang ini ada kecenderungan bahwa kasus kita per hari ini sekarang sudah menembus lagi angka 5.000. Sudah menembus angka 5.000 per hari, malahan kemarin sudah sampai hampir 7.000 per hari. Dan ini tentunya berdampak pada penekanan kepada fasilitas kesehatan kita. Jadi sekarang ini ada kecenderungan bahwa bed occupancy rate, pemakaian ruangan isolasi, pemakaian ruangan ICU di rumah sakit itu juga trennya semakin meningkat. Jadi dulunya cuma 30%, sekarang sudah naik 45, 50, 60%. Ini merupakan akibat daripada dampak daripada tadi ketidakdisiplinan masyarakat kita menggunakan protokol kesehatan. Ya, kalau kita menyebutkan bahwa apa sih ini juga bagian dari dampak daripada liburan Hari Raya Idul Fitri misalnya. Padahal kan pemerintah kita sudah mengeluarkan surat edaran melarang untuk liburan Idul Fitri, melarang untuk balik ke kampung masing-masing. Namun kenyataannya masyarakat kita masih banyak yang nekat untuk pulang kampung pada saat itu. Itu sebelum tanggal penetapan daripada larangan untuk pulang mudik itu. Itu semua ada dampak. Oleh karena itu memang kita harapkan sekarang pihak pemerintah daerah, pihak masyarakat itu bagaimana kita bersama-sama menjaga di hulu supaya jangan lagi ada orang yang terkena. Bagaimana kita memutuskan rantai penularan ini. Karena kita tahu meskipun ada vaksinasi itu cuma adalah bagian usaha, satu dari bagian usaha kita untuk memutuskan rantai penularan. Jadi jangan karena vaksinasi sampai prokes kita jadi kendur, itu sama sekali tidak boleh seperti itu. Saya kira itu, Mas. Mbak. Ya, itu dia Pak Dirjen. Tentunya dengan adanya vaksinasi, nampaknya masyarakat menjadi semakin abai ya menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau kita berbicara soal fasilitas kesehatan, Pak Dirjen sejauh ini masih memungkinkan untuk menampung para pasien COVID-19? Ya, alhamdulillah sekarang ini masih menunjukkan bahwa kita masih mampu. Dan sekarang ini tercatat bahwa jumlah tempat tidur ruangan isolasi dan ICU kita itu di atas 71.000 di seluruh Indonesia. Dan pemakaian sampai sekarang masih berada sekitar 34, 32, 33 ribu seperti itu. Artinya apa? Bed occupancy rate secara nasional itu masih berada di bawah garis yang mengkhawatirkan, artinya di bawah 50%. Namun demikian, ada beberapa provinsi-provinsi tertentu yang sekarang sangat mengkhawatirkan. Anggaplah misalnya Jawa Tengah, kasus di Kudus. Di Kudus ini, di Pati dan sebagainya, itu luar biasa peningkatan kasusnya. Oleh karena itu kita meminta bahwa ini memang untuk kasus Kudus, kasus Pati dan sebagainya itu harus ada semacam suatu tindakan khusus. Jadi yang disebut sebagai bagaimana membatasi pergerakan penduduk itu penting sekali. Oleh karena itu penerapan PPKM mikro itu sangat penting dilakukan di sana untuk mencegah yang sampai terjadi pergerakan sehingga penularan bertambah luas. Seperti itu kira-kira. Baik Pak Dirjen dan juga Pak Tonang, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time segera kembali. Dipersembahkan oleh